Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Cynthia Oktaviani dengan nomor NPM A1A021088 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada mata kuliah kali ini, yaitu analisis wacana yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza MPD, saya akan membahas materi mengenai hakikat dan perkembangan analisis wacana. A. Hakikat wacana. Dalam bahasa Inggris, wacana disebut sebagai discourse. Dalam bahasa Sanskerta, wacana disebut sebagai wach, wak, atau fak, yang artinya berkata atau berucap. Adapun menurut para ahli, Arifin, DKK pada tahun 2015 pada halaman 20 menyebutkan wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Menurut Chair, pada tahun 2007 di halaman 267, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. B. Analisis wacana. Skifrin pada tahun 2007 dan Al-Wasilah pada tahun 2005 menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana, baik secara internal maupun secara eksternal. C. Perkembangan analisis wacana. Analisis wacana tentunya memiliki sejarah perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam linguistik, analisis wacana mulai muncul sebagai linguistik murni yang dimana tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa yang sebenarnya dan sempurna. Secara historis, pada tahun 50-an, kajian bahasa masih saja berputar di seputaran kalimat. Berawal pada tahun 1952, seorang pakar bahasa dan linguistik yang bernama Zelig S. Harris memberikan fakta bahwa ia merasa tidak puas akan tata bahasa kalimat itu. Karena ketidakpuasannya tersebut, pakar bahasa Zelig S. Harris menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Discourse Analysis, yang pada saat itu diterbitkan dalam majalah Linguist nomor 28, 1-3 dan 474-494. Dalam artikelnya, Harris berargumentasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa secara inklusif dan komprehensif. Pada era tersebut, seluruh pakar linguistik menganalisis kebahasaan pada tataran sintaksis dan morfologi. Dalam artikel Harris tersebut, yang dimaksud kajian bahasa secara komprehensif ialah tidak berarti berhenti pada tataran kebahasaan suatu kalimat saja, melainkan kajian bahasa lebih lanjut sampai pada tataran eksternal yang memiliki keterkaitan mengikuti sang pelopor analisis wacana yaitu Zelig S. Harris. Analisis wacana mulai banyak diikuti oleh para pakar pada tahun 1960. Definisi dari Rankema pada tahun 2004 di halaman 1, analisis wacana adalah studi mengenai disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Terdapat juga karya Brown and Newell dalam bukunya yang berjudul Discourse Analysis. Dalam buku itu dijelaskan bahwa analisis wacana berarti melakukan analisis terhadap bahasa yang digunakan. Demikian pula dengan Van Dijk pada tahun 1998 pada halaman 24, karyanya yang berjudul New as Discourse menggambarkan tentang analisis wacana merupakan suatu proses penggunaan bahasa serta bahasa yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi yang lebih tegas dan sederhana, serta tidak berbelit-belit dan teratur tentang apa yang disampaikan. Perkembangan analisis wacana dari zaman dahulu hingga sekarang pasti memiliki beberapa tujuan yang harus kita lihat dari 3 dimensi wacana. Di antaranya, 1. Teks bahasa melalui lisan dan tulisan. Yang kedua, praksis kewacanaan, yaitu produksi serta interpretasi teks. Dan yang ketiga, praksis sosial kultural, yaitu perubahan yang terjadi pada masyarakat institusi
serta budaya yang menetapkan makna dan bentuk dari sebuah analisis wacana. Dengan demikian, sejarah perkembangan analisis wacana yang berawal dari sang pelopor ialah Zelig S. Harris yang mengemukakan betapa pentingnya pembelajaran bahasa secara komprehensif dan inklusif. Setelah sang pelopor mengembangkan analisis wacana ini, banyak sekali hampir seluruh pakar melakukan analisis wacana, dan juga terdapat banyak buku atau artikel yang sudah ditulis oleh pakar-pakar bahasa mengenai analisis wacana. Dapat dibuktikan bahwa betapa pentingnya analisis kebahasaan dalam dunia bahasa dan linguistik. Dengan begitu, kajian tata bahasa tidak hanya berputar di suatu kalimat saja. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.